aturan dan kesepakatannya itu jelas. Ini penting, penting banget teman-teman. Kalau nggak ada ini, dropship bakal kacau. Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini saya membahas mengenai tips mencari supplier dropship yang ideal. Nah, jadi kita mau bahas supplier dropship itu ya sebaiknya tuh yang seperti apa gitu. Yang masuk itu yang maksudnya ideal tuh yang seperti apa. Bagaimana supaya dropship yang sebaiknya kita ajak kerjasama itu yang gimana, yang model kayak gimana. Terus apa aja yang mesti kita perhatikan dari supplier dropship itu. Gitu ya teman-teman ya. Karena ini mencari supplier ini merupakan bisa dibilang suatu langkah awal untuk dropshipper itu mulai berjualan. Dan ini merupakan hal yang fatal teman-teman. Jadi kalau sampai salah pilih itu bahaya ya, bahaya gawat. Karena kita udah kerja keras, udah inputin produk, udah apa namanya? Inputin produk, ngiklan, berjualan, tapi akhirnya kalau suppliernya sendiri nggak cocok, malah kita berhenti di tengah-tengah gitu kan kalau sampai salah pilih supplier. Nah, oke, kita mau bahas ya. Tipsnya mencari supplier dropship. Ini saya udah rangkum beberapa, ini versi saya. Silakan teman-teman kalau mau dipakai boleh, nggak boleh, mau ditambahin boleh, nanti silakan tambahin di kolom komen ya. Oke, langsung aja. Oke, yang pertama, jadi saya ada 4 poin di sini. Yang pertama, ya, yang pertama carilah supplier yang fast respon, teman-teman ya. Responnya cepat. Jadi kalau kita nanya, dia balasnya cepat ya. Balasnya cepat dah. Media komunikasinya juga jelas. Jadi ini ke teman-teman kalau nyari supplier dropship itu kan biasa kan ada macam-macam ya. Bisa lewat WhatsApp, lewat Tokopedia, lewat Shopee mungkin, lewat Lazada mungkin, atau lewat platform-platform lainnya ya, platform lainnya, website lainnya. Ya kan sekarang udah banyak ya website-website yang support buat dropship. Nah, jadi karena ada macam-macam itu, teman-teman mesti menentukan media komunikasi yang jelas dengan supplier. Apakah mau lewat WhatsApp aja, atau mau lewat chat di suatu platform, atau di suatu marketplace. Teman-teman mau lewat apa? Kalau saya sendiri, saya memutuskan untuk komunikasi dengan customer itu via WhatsApp. Karena saya lebih suka responnya lebih cepat, lebih gampang, mau kirim file, semua kirim PDF, semua gampang. Ya, jadi teman-teman mesti fixin media komunikasi jelas. Jangan gini, jangan hari ini komunikasi via WhatsApp, besok via Telegram, besoknya lagi via apa, jangan begitu teman-teman. Karena nanti historinya jadi nggak jelas. Kalau teman-teman mau komplain misalkan, Kak kiriman yang kemarin bermasalah, kiriman yang mana? Bingung kan nyarinya kan di WhatsApp, di Telegram atau di mana, itu jadi nggak jelas. Jadi pastiin cari suatu media komunikasi satu aja yang jelas untuk komunikasi sama supplier ya. Lalu yang kedua responnya cepat di jam kerja, tentu saja jam kerja ya. Kalau teman-teman chat malam ya pasti nggak dibales ya. Untuk di jam kerja respon chatnya cepat. Kalau bisa idealnya tuh di bawah 30 menit sudah dibales sama suppliernya ya. Oke, kalau supplier balasnya lama gimana Kak? Ya dicoret aja lah, jangan cari supplier yang begitu. Saya pernah kontak ke suatu supplier ya. Saya kontak tanya, Kak bisa dropship nggak? Dia balesnya itu 3 jam sampai 6 jam ya kalau nggak salah. Wah, saya udahlah, saya nggak mau kalau ketemu supplier yang model begini. Ini baru tanya bisa dropship aja balasnya lama, apalagi saya nanti kalau pesan barang. Gimana kan? Ya, jadi cari yang responnya cepat, oke? Lalu yang komunikasinya nyambung. Nyambung dalam arti Anda tanya apa, dia jawab sesuai pertanyaan Anda, gitu kan. Jangan tanyanya A, jawabnya B. Kadang ada yang begitu, ada loh. Ya, jadi cari yang komunikasinya nyambung. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, cari supplier yang seperti apa? Yang aturan dan kesepakatannya itu jelas. Ini penting, penting banget teman-teman. Aturan dan kesepakatan jelas. Karena ini apa ya? Ini basicnya. Kalau nggak ada ini, dropship bakal kacau. Ya, contoh pertama, bisa COD apa enggak? Mesti sepakat dulu. Kadang ada supplier yang bilang saya nggak bisa COD, gitu ya. Dan kalau supplier bilang nggak bisa COD, ya jangan dipaksa gitu loh. Jangan dipaksa, Kak, saya mau COD. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa, Anda nggak akan nyaman sama dia nanti lama-lama. Atau dia nggak akan nyaman sama Anda lama-lama. Jadi kalau nggak bisa COD ya kita mesti respect. Supplier tidak bisa COD ya sudah. Berarti kebijakan dia. Kita mesti respect. Lalu cek apa lagi? Bisa resi otomatis apa nggak, Kak?
Ya, kalau kita jualan di marketplace kita butuh resi otomatis, kita mesti nanya, ya support resi otomatis apa enggak. Terus nanya lagi, ada harga khusus nggak? Harga yang saya dapat sebagai dropship itu harganya berapa, Kak? Ya, apakah Kakak punya price list harga atau ikut di Tokopedia-nya atau ikut di Shopee-nya atau gimana? Atau di Tokopedia masih ada potongan lagi 10% atau gimana? Ya, tanya dulu. Atau saya mesti beli dulu. Kadang ada supplier yang bilang Anda mesti beli dulu satu lusin, habis itu baru saya kasih harga dropship. Ada yang begitu juga. Nah, kita mesti hormati, kita mesti respect. Supplier kebijakannya gimana, ya kita respect. Yang penting jelas. Yang penting aturannya jelas, kesepakatannya jelas. Ya, yang penting dia ngomong A ya A, B ya B gitu kan. Ekspedisi support apa aja lah, teman-teman mesti nanya. Bisa apalagi yang resi otomatis kan ya. Bisa apa aja, JNT, si cepat, JNE, POS atau apa ya. Mesti ditanya dengan jelas. Kargo apakah bisa, teman-teman cocokin. Kalau dia bisanya cuma si cepat ya teman-teman aktifin si cepat aja. Kalau bisanya cuma JNT ya aktifin JNT aja. Jangan dia bisa si cepat teman-teman aktifin JNE. Atau dia bisanya JNE teman-teman aktifin si cepat. Jangan begitu. Disamain gitu kan. Supaya teman-teman bisa nyamain pengirimannya. Ya, teman-teman samain. Oke? Oke, lalu mesti ada teman-teman mesti nanya juga, per hari itu orderannya batasnya jam berapa? Ya, kadang ada yang bilang batasnya cuma sampai jam 1, setelah jam 1 nanti akan ikut pengiriman besok, misalkan gitu kan. Teman-teman cek, tanya tanya sama dia kesepakatannya. Aturannya dia batas order kalau mau dikirim hari yang sama nih, Kak, batas order minimal jam berapa? Kalau jam 3, ya berarti teman-teman ngerti nih. Saya mau ngasih orderan mesti sebelum jam 3 supaya bisa dikirim di hari yang sama. Kalau ada customer nanya, bisa dikirim hari ini enggak gitu kan. Kita tahu nih, oh kalau sebelum jam 3 berarti masih bisa dikirim hari ini, saya bisa jawab nih ke customer gitu kan. Ya, itu harus ada aturan kesepakatan jelas. Nah, terus ini penting juga nih. Ya, ini penting juga. Kalau misalkan barangnya retur, terutama yang COD ya, terutama COD, yang tanggung ongkir siapa? Ya, yang tanggung ongkir siapa? Terus nanti gimana? Kalau ada resikonya gimana? Nah, itu eh, nego aja dulu ke supplier. Maksudnya gini, cari suatu kesepakatan. Kalau aturan aturan dan kesepakatan itu menguntungkan kita, ya bagus. Atau masih bisa kita toleransi, itu bagus. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan kita, ya sudah, berarti kita mungkin kita bisa ganti supplier yang lain. Gitu kan ya? Oke. Ya, itu yang kedua. Mungkin teman-teman ngerasa, waduh Kak, udah poin kedua kok kayak berat banget gitu. Enggak teman-teman. Ini karena ini pondasi yang penting. Ya, ini pondasi yang penting. Kalau kita nggak tidak mencari supplier yang terbaik, itu nanti akan repot untuk dropship, proses dropship ke depannya. Jadi gini, teman-teman mesti mikir gini, kalau saya dapat satu supplier, itu akan menguntungkan saya bertahun-tahun kemudian ke depannya. Gitu ya. Jadi kalau saya udah dapat satu supplier bagus, bisa kerjasama, saya akan dropship terus ke dia sampai bertahun-tahun. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan saya bisa dapat untung dari situ. Ya, kan ini kalau kita cuman tanya-tanya ke supplier buat tahu kesepakatan begini kan nggak lama. Ya, nggak lama. Mungkin sehari 2 hari lah paling lama lah. Ya, paling lama 2 hari. Tapi bisa menguntungkan kita bertahun-tahun ke depan. Ya kan nggak ada ruginya gitu kan. Gitu ya. Oke, ini poin kedua. Kita lanjut ke poin ketiga. Ya, poin ketiga, carilah supplier yang pengirimannya bisa cepat. Gitu ya, pengiriman bisa cepat. Cepat itu maksudnya bukan berarti ke customer, maksud saya bukan, tapi ke ekspedisi. Jadi kalau teman-teman ngasih orderan hari ini, tadi misalkan kesepakatan batas order jam 3, teman-teman ngasih orderan jam 1. Berarti harusnya bisa dikirim hari ini dong sama supplier. Ya, teman-teman kirim jam 1, suppliernya bisa ngirim di hari yang sama, di sore atau malam itu dia bisa kirim ke ekspedisi. Itu suppliernya berarti oke. Gitu ya. Berarti suppliernya oke. Nah, untuk poin ketiga ini ya, poin ketiga sama nanti poin keempat,
Itu mungkin sambil jalan ya, jadi nggak bisa teman-teman merasakan ini di awal, ya, nggak bisa merasakan ini, cuman paling bisa kesepakatan aja. Tanya, "Kak, bisa ngirim cepet nggak?" Gitu ya. Cuman ini sambil berjalannya waktu, teman-teman dropship pertama, dropship kedua, dropship ketiga, nanti akan ngerti ini, supplier ini akan bisa ngirim secara cepat apa enggak. Ya, kalau bisa berarti layak untuk dilanjutkan. Gitu ya. Oke. Nah, selain itu teman-teman mesti cari supplier yang gini, ya. Ini penting juga. Bisa tanggung jawab kalau orderan tidak terkirim di hari itu. Jadi maksudnya gini, ini sering kejadian begini teman-teman. Saya order hari ini jam 1. Berarti aturannya adalah sore atau malam ini akan dibawa supplier ke ekspedisi, betul ya? Nah, tapi supplier ini kan orderannya banyak. Mungkin bisa puluhan, mungkin bisa ratusan, mungkin bisa ribuan, mungkin ya, tergantung suppliernya. Nah, mungkin orderan saya tuh nyelip satu, atau orderan saya barangnya habis atau gimana saya nggak tahu. Nah, besok paginya saya ngomong ke supplier, "Kak, ini ada orderan saya, satu orderan belum kekirim. Bisa tolong dicek nggak?" Ya, bisa tolong dicek nggak? Suppliernya jawab, "Oke, coba saya cek." Nah, jawaban supplier itu biasa antara barangnya habis, atau mungkin barangnya belum restock, atau mungkin ekspedisinya mungkin barangnya nyangkut. Nah, nyangkut atau gimana? Jawabannya biasa antara gini, jadi antara barang habis itu orderannya di-cancel, atau yang kedua biasanya customer menjanjikan akan dikirim lagi di hari itu. Biasanya supplier yang bagus itu akan benar-benar dikirim ya di hari itu. Tapi supplier yang manajemennya nggak bagus, biasanya mereka itu nggak akan tahu kenapa barang ini belum terkirim dan asal ngomong. Ya, jadi dia mungkin asal ngomong gini, akan dikirim lagi ya hari ini ya, gitu. Tapi mungkin dia nggak tahu secara manajemennya dia, mungkin kantornya manajemennya kurang bagus apa gimana, dia nggak tahu kalau barangnya itu mungkin habis. Dan dia baru ngomong lagi nanti H+2 baru ngomong kalau barang itu habis. Nangkep maksud saya teman-teman ya? Jadi dia akan bilang dikirim hari ini, tapi ternyata nggak dikirim, H+2 dia akan ngomong kalau baru baru ngomong kalau barangnya habis. Atau bisa jadi H+2 ngomong lagi akan dikirim, tapi nggak dikirim-kirim gitu. Ada supplier yang begitu, bilang akan dikirim ya, nggak dikirim. Akan dikirim ya hari ini, nggak dikirim. Akan dikirim ya hari ini, nggak dikirim. Itu ada customer yang begitu. Jadi, supplier yang begitu, sorry, bukan customer, tapi supplier yang begitu. Nah, jadi carilah supplier yang bukan asal janji doang, tapi benar-benar tanggung jawab. Tanggung jawab sama kata-katanya. Gitu teman-teman ya. Oke, itu yang ketiga. Oke, lalu yang terakhir, ini yang terakhir. Yang terakhir. Ini teman-teman bagus banget kalau bisa dapat supplier yang begini. Ini agak langka sih, agak jarang. Tapi cukup penting ya, stock update. Jadi supplier ini kita bisa ngecek supplier ini barangnya ready apa enggak minimal gitu. Ya, minimal gitu. Kalau saya sendiri, saya punya supplier. Supplier saya itu selalu update di Tokopedia. Jadi Tokopedianya dia kalau barangnya ada, berarti ada. Kalau kosong biasa diturunin sama dia. Dinonaktifkan di Tokopedianya. Gitu ya. Jadi saya bisa ngerti barangnya dia itu ready apa enggak. Kalau customer saya nanya, "Kak, ini stok ready apa enggak?" Saya bisa jawab. Minimal ready apa enggak lah. Maksudnya saya nggak ngerti stoknya tinggal dikit, tinggal masih banyak atau gimana saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti, tapi minimal saya tahu kalau itu ready. Nah, lebih bagus lagi kalau supplier teman-teman ada supplier yang menyediakan stok ready apa enggak sama jumlahnya. Oh, itu bagus banget. Kalau ada jumlahnya, misalkan kita bisa tahu nih jumlahnya, oh masih ada 5, masih ada 10, itu bagus banget. Tapi bisa hampir jarang sih ada supplier yang begitu. Minimal teman-teman bisa tahu barangnya ready apa enggak. Ya, entah mau di Tokopedia-nya, di Shopee-nya, atau dia punya website sendiri, atau ada platform dropshipper yang lain. Nah, minimal itu. Ya, teman-teman bisa tahu.
Ya, oke, kurang lebih itu teman-teman 4 poin versi saya ya. Jadi poin pertama sama poin kedua, mana tadi? Poin pertama sama poin kedua itu merupakan hal yang mesti kita tanya dulu atau kita cek dulu atau kita pertimbangkan. Ya, ini poin pertama yang fast respon sama poin kedua. Ini yang mesti kita pertimbangkan sebelum kita benar-benar mau dropship sama supplier itu, ya. Kita pertimbangkan dulu. Kalau ini oke, baru kita input-input barang dia. Nah, sambil jalan di awal-awal kita kita ngecek nih pengirimannya dia gimana, ke ekspedisinya oke apa enggak, cepet apa enggak. Sama kita cek juga, ya, apakah apakah updatean dia itu up to date apa enggak. Gitu ya teman-teman ya. Ya inilah yang mesti kita cek sambil kita berjalan dropship. Nah, kalau teman-teman ini sudah oke semua, jalanin terus teman-teman. Ini berarti suppliernya udah oke banget. Saatnya teman-teman untuk mengeruk keuntungan. Gitu ya. Tinggal teman-teman lakuin aja jualannya mau posting di mana, di marketplace mana teman-teman. Berarti tinggal posting-posting aja. Udah aman ketemu supplier yang begini. Gitu ya teman-teman ya. Nah nanti setelah poin 4 ini ada poin 5 lagi mungkin tapi saya nggak tulis di sini. Poin kelima adalah ya nanti kalau ketemu barang rusak, ketemu barang salah kirim gitu kan. Nanti respon suppliernya apa? Ya itu nanti teman-teman mesti pelajarin sendiri. Mesti ngerti teman-teman nanti akan tahu suppliernya tanggung jawab apa enggak. Gitu ya. Oke, kurang lebih itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada tambahan pertanyaan bisa di kolom komen di bawah. Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa di-share, di-like, di komen, dan di subscribe channel ini. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.